الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Sebelum saya melanjutkan rangkaian kajian kita yang tepatnya di sore hari ini adalah bagian ketiga. Salah satu ikhwan atau salah satu asatidzah di majelis ini menulis sebuah tanbih, sebuah masukan dan faidah ilmiah yang penting terkhusus bagi saya untuk dicatatnya sebagai catatan penting. Saudara kita mengingatkan apa yang saya sampaikan pada bagian pertama majelis di pagi hari tadi, ketika saya menyebutkan ayat kedua dan ketiga surat Al-Ankabut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kemudian pada ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Tadi saya sebutkan bahwa ada pada ayat ini mengandung 3 penegasan yang dengannya Allah menegaskan pentingnya permasalahan tersebut, kepastian permasalahan tersebut. Nah, penegasan pertama yaitu adanya lamul qasam pada kalimat laqad. Saya sebutkan ada 3 penegasan. Yang pertama adanya lamul qasam pada laqad. Yang kedua huruf qad itu sendiri, qad yang mengandung makna ta'kid atau taukid. Kemudian yang ketiga saya sebutkan tadi, nun at-taukid pada kalimat fatanna. Itu adalah salah satu kesalahan, diingatkan oleh saudara kita. Semoga Allah menjadikan ilmu saudara kita ini ilmu yang bermanfaat dan sebab istiqomah beliau. Bahwa memang betul ada 3 penegasan dalam ayat tersebut, tetapi penegasan yang pertama atau yang ketiga yang saya sebutkan tidak tepat. Yang tepat adalah adanya al-qasam. Wallahi, seolah-olah makna ayat atau takdir al-ayat, wallahi laqad. Jadi takkid yang pertama itu kalimat wallahi yang mahdhuf, kemudian lamul qasam, kemudian qad. Kalau nun yang ada, diingatkan oleh saudara kita, bukan nun taukid, karena nun taukid tidak masuk kepada fi'il madhi, tetapi di sini nunnya adalah dhamir na, fatanna. Tetapi ketika dibaca sambungan dengan yang berikutnya, fatannal ladzina, bukan nun taukid tetapi nun apa? Al-dhamir. Ini faedah penting. Sadaqa akhuna wa nasah. Saudara kita telah benar dengan tanbihnya ini dan telah memberikan nasihat yang bermanfaat untuk saya. Semoga Allah jadikan ilmu beliau ini ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna buat kita semuanya dan untuk beliau khususnya.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Naam. Asy-syai' bisyai' yudhkar. Saya teringat ucapan salah seorang salaf yang tepat untuk diucapkan untuk saudara kita yang menulis risalah ini, semoga Allah menjaganya, yang ditulis dengan penuh adab, penghormatan, jazakallahu khairan. Ucapan yang saya maksud adalah rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menghadiahkan kepadaku kesalahan-kesalahanku. Nah, semoga Allah merahmati saudara kita ini yang telah mengingatkan saya atas kesalahan ini. Jazakallahu khair. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah disebutkan dalam kajian yang kedua tadi siang menjelang zuhur tentang bahwa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip salaf merupakan salah satu sebab terpenting dalam menyelamatkan iman kita dan akidah kita dari badai fitnah. Maka dalam kesempatan sore hari ini saya ingin menyebutkan beberapa nasihat salaf dan prinsip salaf tentang atau salah satu prinsip salaf, salah satu prinsip as-salafus salih yang ternyata pada zaman kita hidup ini banyak dilupakan atau banyak yang belum mengetahuinya. Yang kedua lebih ringan dibandingkan yang pertama. Yang kedua karena tidak tahu, walaupun dia harus tahu, harus belajar. Tetapi yang pertama, yang melupakan sesuatu yang sudah dia ketahui, tidak mengamalkannya, maka ini adalah pengikut hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dia. Hawa nafsu beragam bentuknya. Bisa hawa nafsu dalam bentuk popularitas, sehingga dia tidak mengamalkan atas prinsip yang akan kita sebutkan ini. Karena kalau dia amalkan, menurut sangkaan dia, popularitas dia akan jatuh, akan hilang. Atau hawa nafsu dalam bentuk nilai-nilai duniawi, dalam bentuk harta dan yang semisalnya. Dia menganggap kalau dia menerapkan salah satu prinsip salaf ini yang akan insya Allah kita sebutkan, maka dia menyangka bahwa dia akan mendapati kesulitan hidup. Atau yang ketiga, memang pada dirinya, pada kolbunya itu ada penyakit bid'ah, penyakit penyimpangan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di kolbu mereka itu ada penyakit penyimpangan yang akibat dia tidak mau beramal dengan ilmu, meninggalkan syariat Allah dan sunnah Rasulnya, Allah tambah dia semakin jauh. Allah tambah penyakit kolbunya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah mulai dengan diri mereka sendiri, hawa nafsu mereka keluar dari rel, menyimpang dari as-siratul mustaqim. Sudah diingatkan, ini siratul mustaqim, jalani, ikuti,
amalkan, sampaikan. Tetapi hawa nafsu dia nggak mau. Dia milih keluar dari siratal mustaqim dalam poin tersebut, dalam permasalahan tersebut. Azaghallahu qulubahum. Allah selewengkan, Allah sesatkan kolbu mereka lebih jauh lagi. Bermula dari dirinya. Perhatikan baik-baik ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Apa yang akan saya bacakan ini, dan insyaallah antum dengarkan, bukan sesuatu yang baru. Sudah pernah kita baca dan kita dengarkan. Pernah juga kita mendengarkan ulasan-ulasannya dari para ulama atau para ustadz hafizahumullah. Tetapi sekali lagi, mintalah kepada Allah at-taufiq, hidayatut taufiq. Mintalah kepada Allah hidayah untuk kita bisa beramal dengannya. Mintalah kepada Allah. Sebagaimana saya isyaratkan dalam majelis yang sebelum ini, tidak sedikit orang yang telah mendahului kita membaca apa yang akan saya bacakan ini. Mengajarkan beberapa karya dalam bidang yang akan kita bahas ini. Tapi subhanallah, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Maka dari itu, niatkan di dalam kolbu kita sekarang juga untuk kita beramal dengannya sehingga Allah menolong kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Atau salah satu prinsip salaf yang akan kita bahas dalam majelis ini, dan saya anggap salah satu sebab terpenting seorang menyelamatkan iman dan akidahnya dan manhajnya, dakwahnya dan yang lainnya pada zaman yang penuh fitnah ini adalah sikap dan peringatan salafus saleh untuk kita menjauhi ahlul bid'ah. Tidak bermajlis dengan mereka, tidak menghadiri muhadharah mereka, atau mendengarkan melalui berbagai media ceramah-ceramah mereka. Dan tahdzirus salaf, peringatan salaf untuk kita berjalan, bermajlis, menghadiri majlis orang-orang yang duduk bersama ahlul bid'ah. Bisa dibedakan yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama apa tadi? Tahdzirus salaf, peringatan keras salaf, bahkan itu adalah sunnah Rasul sebelum segala sesuatunya sallallahu alaihi wasallam, untuk kita tidak mendekat kepada ahlul bid'ah, untuk kita tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah, untuk kita tidak mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik, bimbingan salaf dan peringatan keras dari mereka untuk kita tidak bermajlis dengan orang-orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah. Untuk kita tidak menghadiri majlis-majlis orang-orang yang berteman dengan ahlul bid'ah. Perhatikan baik-baik prinsip salaf ini. Dan ingat kembali perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk kita mengikuti jejak siapa? Salafun as-salihun. Sebelum nanti akan saya memberikan contoh-contoh praktek akibat negatif dari meremehkan dan mengabaikan bimbingan salaf terkait poin ini. Bimbingan salaf itu banyak, tertulis karya-karya dalam berbagai bidang akidah. Tetapi pembahasan kita satu bidang saja. Mari kita dengarkan bersama
beberapa adillah tentangnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dari berbagai kelompok yang ada ini, wa kanu syi'a, dan mereka berkelompok-kelompok, sungguh engkau wahai Muhammad bukan bagian dari mereka. Maksudnya apa? Bukan sekedar berita, tetapi jangan engkau bersama dengan mereka. Jangan bermajlis dengan mereka. Jangan berjalan dengan mereka. Apalagi memuji mereka dan mendukung mereka. Nah, ini yang pertama. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Jika Anda mendapati orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat kami, yakni tanpa ilmu, berbicara tentang ayat-ayat Allah, syariat Allah tanpa ilmu, fa'arid anhum, hendaknya engkau berpaling dari mereka. Berpaling, pergi, tinggalkan mereka. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang kemudian mengatakan, enggak, saya ingin mencoba aja, ingin tahu, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Jangan. Allah mengatakan fa'arid anhum, tinggalkan mereka, pergi kamu dari mereka. Jangan ada yang mengatakan enggak, kita sportif, kita harus insaf. Coba kita dengarkan dulu. Toh kita sudah belajar, yang hak kita ambil, yang batil kita tinggalkan. Maka kita ulangi kepada orang seperti ini, ya akhi, dengarkan firman Allah dalam perintahnya fa'arid anhum. Jika Anda mendapati orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa dasar ilmu, maka segera engkau berpaling darinya. Kalau ada yang sudah sempat duduk dengannya, dengan orang semisal itu, menghadiri majlis seperti itu, kemudian datang nasihat kepadanya, teguran, maka Allah mengingatkan, imma yunsiyannaka syaitan, bisa saja engkau duduk dengan mereka dengan sebab syaitan yang membuat kamu lalai, fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jangan lagi kamu duduk bersama mereka setelah adanya peringatan. Jangan kembali kamu bermajlis dengan mereka setelah adanya teguran. Jangan duduk dengan orang-orang yang zalim itu tadi. Ini ayat berbicara termasuk di dalamnya tentang ahlul bid'ah. Al-Mu'tazilah adalah orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Al-Khawarij juga demikian, orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Al-Asy'ariyah juga demikian, berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti Allah berada di mana-mana, kata mereka. Sementara ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya serta salafus saleh mengatakan bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, berada di ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Ulama menjelaskan, menjabarkan bahwa bukan demikian maksudnya.
Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita bahwa makna ayat tersebut bahwa Allah berada di mana-mana. Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali khulafa'ur rasyidin tidak pernah memahami dan mengajarkan bahwa ayat itu mengandung makna Allah berada di mana-mana. Semua mereka meyakini Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kaumul khawarij yang berdalil dengan ayat Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, sungguh mereka termasuk orang-orang kafir. Sehingga akhirnya mereka punya akidah mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin atau muslimin-muslimin yang tidak mengkafirkan pemerintah yang mereka anggap kafir. Ini semua berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mendengarkan mereka berbicara, bermajlis di majlis mereka, apalagi membela dan memuji tokoh-tokoh mereka. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha min faulaika alladzina sammahumullah fi kitabih walladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil fahdharuhu. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu berdalil dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Asy'ariyah, Murji'ah, mereka selalu dalam kaidah-kaidah dan akidah-akidahnya berpegangan, berdalilkan dengan ayat-ayat yang mutasyabih. Maka kata Rasulullah, itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa mereka adalah orang-orang yang di kolbunya ada penyakit penyimpangan, sengaja mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, untuk menimbulkan bid'ah, untuk menimbulkan kesesatan di tengah umat ini. Maka kata Rasulullah, fahdharuh, waspadai mereka, hati-hati dari mereka, jauhi mereka. Tahdzir dari Rasul, fahdharuh, tahdzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi ahlul bid'ah. Perhatikan baik-baik. Setelah kita mendengarkan ayat, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendengarkan bersama uraian dan penjelasan ulama salaf rahimahumullah, atau sebagian dari uraian mereka. Yang pertama, pernyataan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, salah satu ulama hadis yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad adalah salah satu perawi dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, rahimahumullah al-jami'. Yang tidak diragukan lagi tingkat ketakwaannya, keilmuannya, kesungguhannya membina umat, tingkat ibadahnya diakui oleh ulama dunia. Al-Imam Fudail bin Iyad, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan dalam salah satu athar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah,
Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahumallah. Beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang duduk bersama dengan ahlul bid'ah, maka jauhi dia. Waspada terhadapnya. Ini tahdzir terhadap siapa? Terhadap ahlul bid'ah atau kepada orang yang duduk dengan ahlul bid'ah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Perhatikan baik-baik. Supaya kita menjadi salafi, benar-benar salafi. Mengikuti jejak salaf. Tidak sombong terhadap salaf. Merasa lebih rahmah. Merasa lebih hikmah. Merasa lebih bijak dibandingkan salaf. Apa kata beliau? Man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, waspadai dia, jauhi dia. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Karena seorang yang duduk dengan ahlul bid'ah, dia tidak akan diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Aku sangat suka, sangat berharap antara aku dan seorang ahlul bid'ah ada benteng yang terbuat dari besi, pemisah, yang memisahkan aku dengan ahlul bid'ah. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad. Nggak ada ulama di zaman ini semisal beliau, nggak ada. Keilmuannya, ketakwaannya, keimanannya, kekokohannya, nggak ada. Nah, barakallahu fikum. Padahal kalau kita sekarang ini bisa berjumpa dengan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dan duduk di hadapan kita ini, di majelis ini, entah berapa ribu orang yang akan hadir di tempat ini. Salafiyin seluruh Indonesia mungkin hadir ke tempat ini. Ketika dikabarkan bahwa Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin hadir di ma'had ini, ingin mendengar dan melihat langsung sosok seorang syekh kabir, azim. Barakallahu fikum. Lalu apa kira kita tentang Al-Imam Al-Fudail bin Iyad yang dimuliakan oleh al-a'immah, oleh para ulama, dimuliakan oleh As-Tsauri, oleh Ibnu Uyainah, oleh Syafi'i, oleh Ahmad, oleh a'immah, dimuliakan rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, aku sangat senang dan berharap kalau seandainya terdapat antara aku dengan ahlul bid'ah sebuah benteng yang terbuat dari besi, agar aku tidak bisa berhubungan maksudnya dengan mereka, dan mereka tidak bisa memasukkan syubhatnya kepadaku. Ini maksudnya. Aku tidak mendengar ucapan-ucapan mereka. Aqulu 'indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an akula 'inda sahibi bid'atin. Aku makan di hidangan seorang Yahudi atau Nasrani lebih aku sukai dibandingkan aku makan di hidangan yang disediakan oleh ahlul bid'ah, duduk makan bersama ahlul bid'ah. Subhanallah. Kata orang-orang yang jahil, berarti Anda lebih cinta kepada Yahudi dan Nasrani dibandingkan ahlul bid'ah. Bukan itu maksudnya. Yahudi, dia mengatakan dirinya Yahudi, bukan Muslim. Sehingga Anda berhati-hati, sudah tahu Yahudi, hadza Nasrani. Tapi yang mengaku dirinya sebagai Muslim, menampakkan keislaman, membaca ayat Al-Quran, menyampaikan hadis Rasul, sangat mudah untuk kita terbawa arus penyimpangannya kalau ternyata dia adalah ahlul bid'ah.
Oleh karena itu, al-munafiqun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hadir di Masjid Nabawi, salat bersama Rasul, duduk bersama sahabat Nabi. Kurang apa? Hidup di lingkungan yang saleh. Menghadiri majlis-majlis Rasul. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kaum munafikin itu berada pada jurang api neraka yang paling dalam. Karena bahaya munafikin terhadap umat ini lebih besar dibandingkan orang kafir yang jelas-jelas kafir. Ini maksud Al-Fudail bin Iyad. Barakallahu fikum. Tentunya beliau seorang yang bertakwa, berilmu, di dalam mengucapkan suatu ucapan kecuali berdasarkan ilmu dan takwa. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang hidup masanya di bawah masa Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wala yukhalitahum wala ya'nas bihim. Ahlul bid'ah, para pengusung bid'ah. Apa saja bid'ahnya? Khawarij kah? Mu'tazilah kah? Ahli filsafat kah? Murji'ah? Jahmiyah? Siapapun ahlul bid'ah itu, kata beliau, para ahlul bid'ah itu sungguh tidak pantas bagi seorang pun untuk bermajlis dengan mereka atau bercampur baur dengan mereka. Kalau di zaman ini bercampur baurnya bisa dalam bentuk satu organisasi, satu lembaga, satu struktural dengan ini khawarij, mengkafirkan pemerintah. Dia merasa tenang berkumpul dengan ahlul bid'ah. Merasa santai saja, ya'nas bihim, merasa santai dan enak duduk dengan ahlul bidah, enggak merasa sesuatu apapun. Di zaman kita banyak media yang akan membuat kita bergaul dengan ahlul bidah. Pernah disampaikan kepada saya tentang apa yang diistilahkan dengan al-mu'adalah. Gimana Ustaz kalau pondok pesantrennya ikut mu'adalah? Muadalah itu dalam rangka mendapatkan ijazah. Ini salah satu fitnah di masa kita. Ya. Ijazah sekolah. Supaya anak didiknya bisa melanjutkan nanti ke jenjang yang berikutnya. Begitu janji-janjinya. Baik, Ustaz. Ketika saya ikuti, saya coba pelajarin apa itu persyaratan-persyaratan muadalah agar pondok kita bisa mendapatkan muadalah. Ana katakan isbiru ya ahlus sunnah. Isbiru ya ahlus sunnah. Sabar, sabar wahai ahlus sunnah, sabar. Ilmu itu tergantung pada barokahnya. Ilmu sedikit, kalau Allah berkahi, bermanfaat. Ilmu banyak, kalau Allah tidak berkahi, justru jadi bumerang terhadap dirinya. Sabar wahai ahlus sunnah, ikhlaskan niat kepada Allah. Saya baca, ternyata salah satu persyaratannya, ma'had kita harus masuk dalam apa yang diistilahkan dengan pokja, kelompok kerja antar pondok-pondok pesantren. Nanti di situ akan ada pertemuan-pertemuan antar pondok-pondok pesantren yang ada. Antum bisa bayangkan sudah? Ustadz Lukman, Mudir Ma'had As-Salafi Jember, diundang dalam acara pokja bersama pondok pesantren Salafiyah, ya, Nahdiyah, ya, yang akidahnya Asy'ari, bersama pondok pesantren pengikut Abu Bakar Ba'asyir. Hadir juga akidahnya Khawarij. Satu lagi utusan dari pondok pesantren yang rasionalis, bahasa dulunya Mu'tazilah. Ya, barakallahu fikum. Duduk Salafi, Asy'ari,
Khawarij, Mu'tazilah. Duduk dalam rapat. Ustaz katanya ada ikhtilat. Gampang, ikhtilat ringan. Loh kok ringan? Maksudnya dosa ikhtilaf dibandingkan dosa bermajlis dengan ahlul bid'ah masih ringan walaupun berat. Kan sekarang orang lebih condongnya ada ikhtilaf. Oh kalau nggak ada ikhtilaf boleh. Ini Asy'ari berjenggot segini. Pakai jenggot kok. Pakai gamis. Yang itu Khawarij jenggotnya juga segini. Yang Mu'tazilah kebetulan juga pakai jenggot. Subhanallah. Boleh bermajlis dalam majlis seperti itu? Jawabannya, sungguh kalau saya hadir di majlis seperti itu telah meninggalkan salah satu prinsip salaf. Karena saya akan berjabatan tangan dengannya, bersenyum-senyum dengannya. Dia akan menyampaikan satu syubhat, walaupun tidak langsung kepada saya, berbicara antara ini dengan ini. Ya. Apa saya bisa menjamin keselamatan qalbu saya, keselamatan iman saya? Perhatikan baik-baik. Maka saya katakan, isbiru ya ahlus sunnah. Sabarlah wahai ahlus sunnah. Ilmu itu tergantung barakah yang Allah berikan padanya. Kita akan lanjutkan nasihat salaf terkait prinsip yang satu ini. Qala Sallam bin Abi Muti'. Sallam bin Abi Muti' seorang ulama dari negeri Basrah, thiqatun sahibus sunnah. Beliau adalah ulama dari tabaqah yang ketujuh berdasarkan tabaqat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Takribut Tahdzib. Anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sakhtiyani, bahwa seorang dari ahlul bid'ah berkata kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani, ya Abu Bakar, kunyah Al-Imam Ayyub As-Sakhtiyani Abu Bakar. Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu permasalahan, satu kalimat saja. Bertanya loh ini, bukan ingin atau menyampaikan pendapat, tidak. Bertanya. Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi isbi'ihi wala nisfu kalimah wala nisfu kalimah. Jangankan satu kata kamu mau bertanya kepadaku tentangnya, separuhnya tidak, separuhnya tidak. Siapa Ayyub Sakhtiyani? Kata orang sekarang, wah enggak sportif, enggak insaf, menangnya sendiri. Ini kata orang sekarang. Dengar enggak? Coba-coba seperti ini. Kalau diajak diskusi enggak mau. Ya. Mau ikut jejak salaf atau mau ikut jejak khalaf? Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala bentuk kebaikan itu ada pada sikap mengikuti jejak salaf, dan segala kejelekan, keburukan, kebid'ahan berada pada sikap kaum khalaf yang mengada-ngada hal-hal yang baru dalam agama ini. Perhatikan jejak salaf ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Saya akan terus bacakan satu persatu, ingat baik-baik. Sebelum nanti saya menyebut contoh-contoh, akan nanti saya kembalikan kepada asar-asar yang kita baca ini. Antum akan terkejut, kaget ketika disebutkan contoh-contoh itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah dari Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, Allah min musahabati haula ashabil bid'ah.
waspada kalian, hati-hati kalian dari berteman dengan ahlul bid'ah. Kalau sekarang ini berteman dengan ahlul bid'ah di zaman kita itu lebih canggih dibandingkan di zaman dulu, atau mungkin bahkan dibandingkan 20 tahun yang lalu. Berteman atau bertemu dengan ahlul bid'ah kalau dahulu harus apa yang diistilahkan dengan sekarang kopi darat, ya kan? Berjumpa di masjid, menghadiri majelisnya di pondok A atau pondok B, bertemu langsung, bertatap muka. Kalau di zaman sekarang berteman atau berkenalan dengan ahlul bid'ah, memberi kesempatan ahlul bid'ah menyampaikan keyakinan-keyakinannya, mengucapkan salam terhadap ahlul bid'ah dan menjawab salam seorang ahlul bid'ah melalui dunia yang diistilahkan dengan dunia maya, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui apa yang diistilahkan sekarang baru lagi WhatsApp, ya. Berkenalan dengan ahlul bid'ah, berteman dengan ahlul bid'ah. Ini musibah. Seorang salafi di zaman kita ini sudah pernah belajar di hadapan beberapa masyayikh, walhamdulillah. Pulang ke Indonesia, ya, bergaulnya dengan ustadz-ustadz salafi dalam kopi darat. Dalam apa? Kopi daratnya bergaul dengan siapa? Ustadz-ustadz salafi. Tetapi ketika di dunia maya, saudara kita ini ternyata berteman dengan hizbiyin. Mulai ada kontak, mulai buka bicara, memberi kesempatan berbicara, sampai akhirnya dia menyampaikan ke sebagian salafiyin di daerahnya, oh, sang hizbi itu tadi, saya sebut aja ya, karena sudah jelas hizbinya, Firanda, ya, semoga didengar. Ini salah satu hizbiyin tulen di zaman kita, ya. Padanya ada pemikiran-pemikiran bid'ah. Lah saudara kita, ustadz kita salafi ini akhirnya berteman dengan Firanda. Tidak cukup sampai di situ, menyampaikan kepada sebagian kawan di daerahnya dengan maknanya. Saya juga punya datanya, tapi saya nukilkan secara makna, bahwa Firanda itu semestinya jangan dibantah, karena dia sedang membantah seorang sufi. Mulai ya. Satu syubhatnya, jangan membantah si hizbi ini tadi. Yang kedua, mempromosikan karyanya, karya si hizbi, karena dia sedang membantah sufi. Dan dilanjutkan dengan syubhat-syubhat berikutnya, tapi saya cukupkan dengan ini. Apa ini sebab? Akibat dari apa? Bergaul dengan ahlul bid'ah. Mulai memberi salam, menjawab salam, masuk ke arena Facebooknya atau Blackberry-nya, apa namanya sudah lagi macam-macam. Saling menjawab, berkenalan sampai jatuh hati. Mulai jatuh hati, kata bahasanya anak-anak muda. Nah, ikhwani fiddin, intabihu, hati-hati dari media yang namanya Facebook. Oh, enggak usah dalam rangka mencari ilmu, enggak ada cari ilmu di Facebook itu, enggak ada ceritanya. Enggak ada, bohong. Yang ada adalah fitnah, qila wa qal, al-jidal, perdebatan, al-kadzib, dan berbagai fitnah lainnya, syubhat maupun syahwat. Jangan dekat-dekat dalam kepada media yang namanya Facebook. Dalam rangka dakwah enggak ada. Dakwah sudah berjalan puluhan tahun, sebelum ada internet dakwah berjalan.
Belum ada Facebook dakwah berjalan. Ada Facebook dakwah tambah kacau balau. Nah, hati-hati. Jangan coba-coba. Jangan ada yang mengatakan setelah ini, ingin tahu Ustaz sejauh mana sih mereka ini dalam dunia Facebook. Penyimpangan sejauh mana. Jangan sudah. Baca Al-Quran. Baca hadis. Zikir kepada Allah. Dengarkan ceramah-ceramah asatidzah salafiyin. Dalam berbagai disiplin ilmu. Jangan coba-coba masuk ke sana. Jangan. Nanti keseret arus, antum gak mampu keluar darinya. Perhatikan nasihat-nasihat salaf. Yang sebagainya sudah kita dengarkan. Kita lanjutkan. Pernyataan al-Imam siapa tadi terakhir? Siapa? Imam Malik. Ibnul Mubarak. Siapa? Ayub Sikhtiyani. Nah, siapa yang tahu dari sini? Ibnul Jauzi. Nah, Sikhtiyani sebelumnya ya. Sekarang siapa? Ibnul Jauzi. Beliau melanjutkan. Wa yajibu man'us sibyani min mukhalatatihim li'alla yathbuta fi qulubihim min dzalika syai'un, dan wajib untuk melarang anak-anak dari bergaul dengan ahlul bid'ah agar tidak masuk ke dalam kalbu anak-anak kita itu tadi, dalam kalbu anak-anak kalian itu sesuatu dari bid'ah tadi ke dalam kalbunya. Subhanallah, Ibnul Jauzi menasihati seperti ini. Sekarang ini orang tua justru memfasilitasi. Anak-anak dibelikan HP-HP yang berfitur luar biasa. Ustaz kesian dalam rangka supaya enggak kuper. Kurang pergaulan. Supaya enggak ketinggalan zaman. Dibelikan HP-HP yang canggih. Yang apalagi yang modelnya gini. Nah, mereka rupanya menyadari. Menyadari mereka. Hadanallahu wa iyyahum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Wahai orang tua yang sayang kepada anak-anaknya, jangan Anda menjual anak-anak Anda hanya dengan seruan agar kenal iptek, agar tidak kurang pergaulan, atau dan yang semisalnya. Jangan Anda korbankan anak-anak Anda dengan logika-logika Anda yang ada ini. Jangan. Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, yajibu man'us sibyan min mukhalatatihim li'alla yathbuta fi qulubihim min dzalika syai'un. Wajib untuk melarang anak-anak dari bercampur baur dengan ahlul bid'ah melalui Facebook. Ya. Sekarang ini berapa anak-anak sudah bergaul dengan ahlul bid'ah? Ya, kalau tidak ahlul bid'ah setidaknya ahlus syahwat. Asy-syai'u bisyai'i yuzkar. Sekadar menyebutkan sesuatu ini karena kebetulan kita sedang membahas tentang mafsadah apa yang namanya al-Facebook. Dalam bahasa Arab kata mereka diistilahkan dengan al-Facebook. Bahasa kita ya Facebook. Nah, apa bahayanya? Terjadi kerusakan besar pada anak-anak kita, rumah tangga kita, akhlak istri-istri kita, akhlak suami-suami kita. Bukan hanya istri, suami-suami kita. Rusak akhlaknya gara-gara Facebook. La haula wala quwata illa billah. Wahai para orang tua yang takut kepada Allah, cegahlah anak istri kalian dari dunia yang namanya internet itu. Nggak usah dalam rangka mengikuti kajian-kajian. Alhamdulillah, kajian bisa diikuti melalui rekaman CD, MP3 dan yang semisalnya. Ya, tanpa harus internet. Alhamdulillah.
Kalau dalam suatu perkara, dalam suatu perbuatan mengandung maslahah, efek positif, dan di waktu yang sama mengandung efek negatif yang diistilahkan dengan mafsadah, ada maslahah, ada mafsadah. Maslahahnya mendengarkan ceramah agama, tauhid, sunnah, dan yang lainnya. Negatifnya syubhat dan syahwat. Tanpa saya rinci, lengkap. Tanpa saya rinci, saya kira antum faham maksud saya. Maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Upaya menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari berbagai efek negatif dalam kaidah Islam lebih dikedepankan daripada upaya mendapatkan sebuah hal yang positif. Positif, negatif, tinggalkan. Demikian syariat mengajarkan kepada kita. Jangan dekat-dekat. Ya. Barakallahu fikum. Kalau mau beli HP yang dua fungsi. Satu fungsi untuk nelpon dan SMS, yang kedua afwan saja bisa buat ngelempar anjing ketika dia menggonggongi kita. Yang murah. Nggak ada batu sudah. Kalau yang mahal-mahal yang ini tadi, nah, antum mikir lebih baik digigit anjing. Ya. Barakallahu fikum. Jadi cari HP yang apa? Dua fungsi. Nah. Atau multifungsi sekaligus. Melempar maling, melempar macam-macam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dakwah sudah berjalan sejak zaman dahulu, walhamdulillah. Yang jadi masalah bagi kita, kalau ada yang mengatakan, Ustaz, banyak ilmu didapat melalui media ini, banyak manfaat, nasihat-nasihat ulama, ayat, hadis, tafsir. Masalahnya bukan di situ ya akhi. Masalahnya, sudahkah yang antum ketahui sebelum ini diamalkan? Sudah? Kalau antum jujur, kalau kita, saya dan antum jujur, ingin mengharapkan ridha Allah, ingin beramal dengan syarat ini, apa yang sudah kita pelajari di majlis ini, para ustaz di ma'had ini, Al-Ustaz Askari, Al-Ustaz Muallim, Ustaz Abdul Haq, Ustaz Abdul Fattah, dan yang lainnya, sudah cukup sebagai bahan untuk antum beramal. Nasihat demi nasihat beliau-beliau ini, kalau antum jujur kepada Allah, ingin menjadi hambanya, cukup untuk beramal. Dan coba koreksi, masih banyak yang sudah diamalkan atau ternyata yang belum diamalkan. Koreksi coba. Buat daftar isi nasihat-nasihat para ustadz, dars dalam bidang tauhid, dalam bidang akidah, manhaj, tafsir, fikih, usul fikih, hadis. Coba buat daftar isi dan dilihat mana yang sudah diamalkan. Cukup wahai saudaraku, cukup. Jangan kita dibuai oleh syaitan. Nah, jangan kita dibuai oleh syaitan. Lu apa haram Ustaz pakai? Nah, kalau mau tanya haram apakah halal, tanya pada ulama. Ana hanya membimbing antum untuk menimbang antara maslahah dengan mafsadah, fa'tabiru ya ulil absar. Nah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan nasihat atau membaca nasihat ulama kita. Setelah kita mendengarkan pernyataan dan nasihat al-Imam atau Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, berikutnya kita ikuti pernyataan al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam al-ma'ruf bi Ibni Taimiyah, dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-35 beliau mengatakan, fa idza kana ar-rajulu
mukhalitan fis sayri li ahli syarr yuhadzar minhu. Kalau ada seorang dalam perjalanannya berbaur, berteman, bergabung dengan ahlul bid'ah, menghadiri majlis-majlis ahlul bid'ah, ahlus syarr, maka beliau mengatakan yuhadzar minhu, wajib untuk ditahdzir umat ini dari orang tersebut. Siapa yang mengatakan ini? Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini berapa banyak orang yang berbau dengan ahlul bid'ah, yang mafsadahnya, efek negatifnya tidak hanya kembali kepada orang tersebut, efek negatifnya juga kembali kepada umat. Di zaman ini muncul, di sela-sela saya membaca athar salaf ini, sebatas yang saya ingat akan saya sebutkan beberapa syubhat dan ucapan-ucapan yang membahayakan, mengantarkan kepada bid'ah. Di zaman ini muncul ucapan-ucapan yang membahayakan dan bisa menjauhkan umat dari salafus saleh, bisa memisahkan umat dari mengikuti jejak salafus saleh. Sebelum saya membacakan ini, saya akan lanjutkan atau saya sebutkan dulu. Ibrahim Ruhaili, salah satu guru yang dimuliakan oleh Firanda, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain, Abdullah Taslim, dari para hizbiyun, pemateri-pemateri di Radio Roja. Siapa nama gurunya? Ibrahim Ar-Ruhaili. Dia antara kaidah-kaidah bid'ah, ucapan-ucapan bid'ah yang diucapkannya adalah idza wajadta rajulan dza ilmin wa fadl wa lam yubaddi' Jahm ibn Safwan fakhudh minhu al-ilma watruk adama tabdi'ihi. Kalau Anda mendapati seorang yang memiliki ilmu dan keutamaan, namun dia tidak mau mentabdi' Jahm bin Safwan, tidak mau memposisikan Jahm bin Safwan sebagai ahlul bid'ah, maka ini mau menunjukkan sikap adil, sportif maksudnya, ilmiah maksudnya, kata si doktor ini. Bahkan mungkin sudah profesor sekarang, wallahu a'lam. Maka Anda tetap mengambil ilmu darinya, yakni menghadiri majelis-majelisnya, mendengarkan ceramahnya dan seterusnya. Tapi tinggalkan sikap dia tidak mau mentabdi' Jahm bin Safwan. Kamu jangan ikuti itu, tapi tetap hadir padanya. Subhanallah. Syekh Saleh Al-Fauzan membantah ucapan ini, bahwa ini ucapan yang sangat berbahaya, batil ini ucapan. Nah, bagaimana kata beliau, Jahm bin Safwan yang para ulama telah menegaskan tentang kekufurannya, lebih dari 500 ulama kata Ibnul Qayyim memvonis Jahm bin Safwan sebagai kafir. Ulama, ya, jangan dianggap ulama kayak kita ya, hati-hati. Atau jangan menganggap kita kayak seperti ulama. Jadi kalau disebut nama ulama, hormati, jauh, posisinya jauh.
Kata Ibnul Qayyim, lebih dari 500 alim, lebih dari 500 ulama memvonis Jahm bin Safwan sebagai kafir. Ulama dahulu, ulama salaf. Sementara kata Syekh Shalih Fauzan, ada orang di zaman ini yang katanya disebut punya ilmu, tidak mau mentabdi, bukan tidak mau mentakfir, bukan tidak mau menyatakan Jahm bin Safwan kafir, lebih ringan. Sekedar mengatakan Jahm bin Safwan ahlul bid'ah, enggak mau mengatakan seperti ini. Berarti kata beliau ada penyakit pada akidah orang ini. Ada penyimpangan pada orang ini. Ada apa? Kenapa? Apa alasannya? Tidak mau mentabdi. Jahm bin Safwan yang mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Jahm bin Safwan yang berakidah dengan akidah Jahmiyah, menafikan sifat-sifat Allah. Ulama mengatakan man qala innal Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan kalamullah, maka dia telah kafir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan dari ulama yang lainnya. Ini orang tidak mau mengkafirkan, mentabdi Jahm bin Safwan. Silahkan ambil ilmu darinya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini berbahaya ini. Kebetulan saya tidak memegang sekarang secara teks fatwa Syekh Shalih Fauzan, saya menukilkan secara makna. Begitu juga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mentahdzir ucapan ini. Nah, antum hati-hati. Apa sebabnya? Kenapa sampai menyeret seorang doktor dalam bidang akidah sampai pada tingkat seperti ini? Jawabannya apa? Karena mulai meninggalkan beberapa prinsip-prinsip salaf. Salah satu prinsip salaf yang saya maksud adalah untuk menjauhi ahlul bid'ah, jangan berteman dengannya, jangan bermajlis dengannya. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita ikuti pernyataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang dinukil oleh salah satu muridnya yang bernama Muhammad ibnul Hasan bin Harun Al-Mausili rahimahumallah. Asar ini diriwayatkan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dan disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Tahdzib At-Tahdzib. Al-Imam Ahmad ditanya oleh muridnya yang bernama Muhammad ibnul Hasan ibn Harun Al-Mausili rahimahullah, sa'altu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal an qaulil Karabisi nutqi bil Qur'ani makhluk. Aku bertanya, meminta fatwa, bimbingan kepada Imam Ahmad tentang ucapan Husain Al-Karabisi, nutqi bil Quran makhluk. Ucapanku, pelafatanku terhadap ayat-ayat Al-Quran itu yang makhluk. Perhatikan baik-baik. Syubhat Jahmiyah pada waktu itu datang secara bertahap. Nah, terbantah yang ini, datang yang berikutnya dengan kemasan baru. Terbantah yang ini oleh para ulama, datang dengan kemasan dan pakaian yang baru. Hadza Husain Al-Karabisi enggak secara terang-terangan menyatakan seperti pernyataan Jahm bin Safwan, Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Enggak. Karena sudah terbantah oleh para ulama pada waktu itu. Hati-hati, begitu ahlul batin. Akan datang dengan pakaian baru. Husain Al-Karabisi, nama ini bukan nama sembarangan. Dia memiliki karya-karya yang banyak. Dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang bahasa. Bukan sembarang orang. Husain Al-Karabisi. Seperti juga di zaman kita ada orang-orang yang dianggap dan diposisikan oleh umat sebagai ulama. Karena banyak karya-karyanya, tahqiq-tahqiqnya. Dan sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Terkejut ketika ada ulama yang mengatakan ini fulan ini ahlul bid'ah.
Maka di zaman itu muncul nama Husain Al-Karabisi. Dia tidak terang-terangan menyatakan Al-Quran makhluk. Enggak. Dia menyatakan Quran kalamullah, lakin nutqi bil Quran makhluk. Lafaz ucapanku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Ahmad seorang alim, seorang yang faham maksud-maksud dan tujuan dari ucapan ini. Efek negatif apa yang akan muncul di balik ucapan ini yang kita enggak menjangkaunya. Maka Muhammad bin Hasan bin Harun al-Mausili enggak sok pandai. Dia seorang ulama juga, muhaddits, enggak sok pandai. Muridnya Imam Ahmad loh. Kalau ada di antara kita yang dikatakan muridnya Syekh bin Baz, sudah luar biasa kan? Muridnya Syekh Rabi, luar biasa sudah di tengah-tengah kita ini. Ini muridnya Imam Ahmad. Tapi bertanya, tidak mendahului ulama. Apa jawaban sang mufti Al-Imam Ahmad bin Hanbal? Faqala li Abu Abdillah iyyaka wa hadzal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat atau 5 marrat. Maka Imam Ahmad berfatwa, waspada kamu dari karabisi ini. Waspadai dia. Jangan kamu ajak bicara orang itu. Coba, ngajak bicara. Kalau dulu kan masih enggak ada iptek kan? Ya ngajak bicara. Assalamualaikum, kefalak, bekhair ini. Kapan datang, kapan ini? Itu dulu. Kalau sekarang kan tinggal. Iya kan? Kalau sekarang tinggal gitu aja. Kenalan dengan ahlul bid'ah. Berbincang dengan ahlul bid'ah. Bayangannya dia, hizbi itu orangnya serem, kasar. Begitu coba masuk ke webnya dia, dibalas, waalaikumsalam, kaifa haluka ya akhi. Dijawab dengan jawaban yang lembut. Mulai hati kita kena, Masya Allah. Dijawab, lembut lagi. Dijawab lagi, jazakallah khair ya Ustaz. Besok dia terngiang-ngiang, masa sih hizbi ya? Masa sih orang seperti ini katakan hizbi? Cobalah. Masuk lagi. Ustaz, saya punya problem. Saya menjual rumah saya seharga 100 juta. Apa ada zakatnya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah menjaga antum. Terkait dengan zakat, berfatwa imam gini. Masya Allah. Dijawab dengan sopan. Ilmiah lagi. Menukilnya dari Syekh bin Baz, dari Syekh bin Utsaimin. Masa Ustaz seperti ini dikatakan hizbi? Hari ketiga, hari keempat, mulai muncul rasa kagum, simpati, dan kemudian membelanya. Dan akhirnya menolak bimbingan para ulama. Hati-hati di zaman ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ahmad mengatakan, Iyyaka wal karabisi la tukallimhu wa la tukallim man yukallimuhu 4 marrat atau 5 marrat. Jangan kamu ajak bicara orang itu, dan jangan kamu ajak bicara orang-orang yang berbicara dengannya. Kalau Imam Ahmad hidup di zaman ini, wah, aliran keras ini. Aliran keras. Pemecah belah umat. Ya. Nggak coba kan mestinya dinasehatin dulu. Al-Karabisi itu. Sok pinter. Sok lebih takwa. Dibandingkan ulama salaf. Sok lebih hikmah. Lebih bijak. Hati-hati. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Jangan kamu ajak bicara dia, dan jangan kamu ajak bicara orang-orang yang berbicara dengannya. Diulangi 4 kali atau 5 kali kata Muhammad ibn Hasan bin Harun al-Mausili rahimahullahu ta'ala.
Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Yunus bin Ubaid, salah satu ulama kibar di masa tabi'in, yang dikenal dengan kezuhutannya, sikap wara', keilmuannya dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Kalau antum membaca biografi Al-Imam Yunus bin Ubaid, antum akan terharu dan bisa-bisa antum meneteskan air mata. Rahimahullah ta'ala. Menasehati anaknya sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imamul Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah. Menasehati putranya, ya bunayya, la an araka takhruj min baiti kadza wa kadza, dalam riwayat lain min baiti khunsa ahabbu ilayya min an takhruja min baiti Amr bin Ubaid. Wahai putraku, sungguh aku mendapati kamu keluar dari rumah ini dan itu. Maksudnya rumah enggak bagus, tempat-tempat jelek. Dalam riwayat lain, keluar dari rumah, maaf saja, seorang khunsa, makhnuth. Tahu makhnuth? Bencong. Na'udzubillah. Maaf saya sebutkan ini. Kotor kan? Jijik kan? Menjijikkan. Aku melihat kamu keluar dari rumah khunsa. Lebih aku sukai daripada aku mendapati kamu keluar dari rumah kediaman Amr bin Ubaid. Siapa itu Amr bin Ubaid? Kalau antum baca biografinya, seorang yang selalu berpuasa, menjalankan puasa-puasa sunnah di siang hari, qiyamul lail, meninggalkan dunia, penuh dengan kekhusyuan di saat ibadah. Orang yang melihat Amr bin Ubaid, sosok Amr bin Ubaid, akan menambah kekhusyuannya karena kekhusyuan dia. Ahli sedekah itu Amr bin Ubaid, tapi dia adalah seorang penganut paham qadariyah yang mengingkari takdir. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Yang menasihati ini Yunus bin Ubaid, seorang ulama kibar yang namanya sangat terkenal di Syam pada waktu itu. Sedikit kisah tentang Yunus bin Ubaid dalam biografi beliau. Beliau itu adalah salah seorang atau profesinya berdagang, menjual kain wol. Di suatu hari, di tempat beliau biasa berjualan bersama putra saudara kandungnya, keponakannya, tiba saatnya beliau pergi untuk melakukan sholat sunnah, entah itu sholat duha ataukah yang lainnya. Berpesan kepada keponakan, tolong barang ini kamu jual senilai 200. Jangan lebih. Berangkat sholat. Subhanallah, ketika Imam Yunus bin Ubaid pergi untuk melakukan sholat, tiba-tiba ada pembeli datang dari negeri Syam, membeli kain tersebut. Dijual oleh putranya, oleh keponakannya, seharga 400. Kurang lebih 400 dirham. Datang Al-Imam Yunus bin Ubaid, diberitakan oleh ponakannya, wahai pamanku, kain yang ini telah laku terjual dengan harga 400 dirham. Marah Al-Imam Yunus bin Ubaid.
Kenapa kamu jual 400 dirham? Aku sudah berpesan, jangan kamu jual lebih dari 200 dirham. Mana itu pembelinya? Dicari si pembeli itu. Sampai kedapatan. Setelah itu Imam bin Yunus bin Ubaid menyatakan, ini uangmu 400 dirham, mana itu kainku, kembalikan. Atau kalau memang kamu mau, ini uangmu lebih, 200 dirham. Harga kain itu hanya 200 dirham. Secara syarat jual beli sah. Barangnya ada, ketahuan jenisnya ini, harganya jelas. Dan dia riba, si penjual riba, si pembeli riba. Terjadi transaksi, sah. Halal. Tapi Imam Yunus bin Ubaid enggak ingin memakan harta orang lain walaupun halal secara berlebihan. Ingin mendapat keuntungan sesuai dengan kebutuhannya. Mau cari orang seperti ini di zaman kita sulit. Iya kan? Sulit. Jangankan yang mubah-mubah seperti itu. Syubhat-syubhat diterjang. Ya, syubhat-syubhat diterjang dia terus. Bahkan yang jelas-jelas haram nggak peduli dia. Kemudian si pembeli menyatakan, siapa kamu? Terheran kepada Imam Yunus bin Ubaid. Dijawab dengan ringan dan landai, saya adalah Yunus bin Ubaid. Subhanallah. Kata si pembeli, kami di negeri Syam. Anda Yunus bin Ubaid, Al-Imam Yunus bin Ubaid. Nah, kami dahulu di Syam, kalau dalam pertempuran menghadapi kufar, terdesak dengan kekuatan lawan, kami berdoa kepada Allah dengan menyebut, ya Rabba Yunus bin Ubaid, farrij anna. Wahai Rabbnya Yunus bin Ubaid, berikan jalan keluar untuk kami menghadapi musuh-musuh ini. Kemudian Allah tolong kami. Subhanallah. Ya ikhwan. Ini satu hal yang penting. Menasihati putranya dengan nasihat yang mahal. Menjauhi ahlul bid'ah. Jangan memberi kesempatan kepada ahlul bid'ah untuk berbicara di hadapan dia. Memasukkan ucapannya ke telinga anaknya. Di zaman kita prinsip-prinsip ini sudah pudar. Prinsip-prinsip salaf yang kita mengaku sebagai salafi sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Al-Imam Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, salah satu ulama di masa tabi'in. Qala rajulun li Ibni Sirin. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah. Ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah berbicara, menyampaikan kepada Ibnu Sirin. Ada seorang dari kalangan muhadditsin pada waktu itu yang ada di sekitar Muhammad bin Sirin menyampaikan kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin, inna fulanan yuridu an ya'tika wa la yatakallam bi syai'. Sesungguhnya si fulan, maksudnya si fulan dari salah seorang ahlul bid'ah, ingin datang menemuimu wahai Muhammad bin Sirin, dan dia berjanji untuk tidak berbicara sedikit pun di hadapanmu, ingin bertemu aja. Nah, qala Imam Muhammad bin Sirin menjawab, qul li fulan, la, sampaikan kepada si fulan itu, tidak, ma ya'tini, jangan mendatangiku,
Kemudian beliau menyebutkan alasannya, fa inna qalba ibni Adam dha'ifun wa inni akhafu an asma'a kalimatan fala yarji'u qalbi ila ma kana. Sesungguhnya kalbu seorang anak manusia ini lemah, kata beliau. Aku sangat khawatir kalau aku mendengar darinya satu perkataan masuk ke dalam kalbuku, ternyata kalbuku tidak mampu untuk kembali kepada kondisinya yang semula sebelum mendengar perkataan tersebut dari si ahlul bid'ah. Siapa Muhammad bin Sirin? Tingkat keilmuannya, kemampuannya untuk menolak dan membantah syubhat ahlul bid'ah. Kalau seandainya istiqomah itu bisa diraih hanya dengan banyaknya ibadah dan berzikir kepada Allah, ketahuilah bahwa Muhammad bin Sirin adalah orang yang menghiasi hidupnya dengan ibadah, tilawatul Quran, zikir, hadis, ilmu, menimba ilmu, menyampaikan ilmu, qiyamul lail, saumun fin nahar. Muhammad bin Sirin. Tapi ternyata keselamatan kalbu itu sebab-sebabnya banyak. Di samping memperbanyak ibadah, juga tidak memberi kesempatan bagi ahlul bid'ah untuk memperdengarkan satu kata. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Diriwayatkan tentang apa yang menimpa Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, salah satu ulama besar di negeri Yaman, yang disebutkan oleh para ulama, la yurhalu ila alimin qad mithla ma yurhal ila Abdul Razzaq. Tidak ada seorang ulama pun yang didatangi oleh para murid di muka bumi ini sebanyak murid-murid yang mendatangi Al-Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. Nah, ikhwani fiddin, beliau punya karya, ada namanya Musannaf Abdul Razzaq, sampai hari ini masih ada. Keilmuannya luar biasa, tetapi sebuah musibah menimpa beliau. Apa itu musibah? Beliau sempat terpengaruh dengan pemikiran tasyayyu', kesyiah-syiahan. Tidak syiah murni, tidak sampai memuliakan dan mengedepankan Ali terhadap Abu Bakar dan Utsman dan Umar ibn Khattab. La. Tidak sampai seperti akidah-akidah orang-orang Syiah secara umum ataupun di zaman ini. La. Dalam beberapa hal saja dia lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib terhadap Utsman bin Affan dan beberapa bentuk kecil. Nah, dari mana masuk at-tasyayyu' kepada Al-Imam Abdul Razzaq? Ditanya, ya Al-Imam Abdul Razzaq, inna ustadzika alladhina akhadta minhumul ilma ahlus sunnah Ats-Tsauri wa Syu'bah wa fulan wa fulan wa fulan. Min aina ja'aka hadza? Wahai Imam Abdul Razzaq, sesungguhnya para gurumu, ustadz-ustadzmu itu, syekh-syekhmu itu adalah ahlus sunnah. Ats-Tsauri, Syu'bah dan fulan dari para ulama besar di zaman itu. Dari mana masuknya mazhab ini kepadamu, wahai Abdul Razzaq? Qala ra'aitu Ja'far bin Sulaiman, yakni Dubai, fa'jabani husnu samtihi wa khusyu'uhu. Aku melihat Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai, salah seorang perawi yang bermadhab Syiah. Aku sangat kagum kepada ketenangan dia, khusyuknya dia, tingkat ibadahnya, akhlaknya. Melihat
terkagum, akhirnya menimba ilmu darinya, mengambil hadis darinya, meriwayatkan hadis dari Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai, sampai sedikit mazhab dia, akidah dia terkoyak dengan at-tasyayyur. Walaupun disebutkan dalam riwayat lain bahwa Imam Abdul Razzaq di penghujung hidupnya bertaubat dari mazhab tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Setingkat Abdul Razzaq As-San'ani. Ikhwani fid din. Siapa Imam Abdul Razzaq? Siapa gurunya? Ulama besar. Siapa kita? Siapa kita? Di samping memang kemampuan kita sama sekali tidak bisa disebut dalam arena ini, dalam medan ilmu. Kita juga tidak memiliki guru-guru 1/1000 tingkat keilmuan dan keutamaan guru-guru Al-Imam Abdul Razzaq. 1/1000 imannya, 1/1000 takwanya, 1/1000 ilmunya, 1/1000 ibadahnya, nggak nyampe. Tapi subhanallah, fitnah itu bisa datang menimpa seseorang melalui berbagai cara. Maka ikuti jejak salaf. Al-Imam Abu Dzar Al-Harawi, ahadu ruwat Sahih Al-Bukhari. Abu Dzar Al-Harawi, salah satu perawi kitab Sahih Al-Bukhari. Bukan gurunya Imam Bukhari, tapi yang meriwayatkan kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, yang nama ini Abu Dzar Al-Harawi sering diulang-ulang penyebutannya dalam kitab Fathul Bari dan beberapa kitab syarah yang lainnya. Meriwayatkan Sahih Al-Bukhari diriwayatin, bukan hanya dengan satu riwayat, dengan sekian riwayat. Luar biasa keilmuannya, kesabarannya dalam menuntut ilmu, kekokohannya. Suatu hari, coba hati-hati dari bahaya mendengarkan sebuah ucapan, walaupun ucapan dari seorang ulama ahli sunnah yang salah, ya, karena satu sebab dan lain hal, itu bisa berpengaruh negatif. Contohnya apa yang menimpa Imam Abu Dzar Al-Harawi. Di suatu hari dia mendengar pujian Al-Imam Ad-Daraqutni. Siapa yang enggak kenal Daraqutni dari ahli sunnah? Mengucapkan sebuah pujian kepada Al-Baqilani, salah satu ulama mazhab Asy'ari. Akidahnya akidah Asy'ariyah. Ad-Daraqutni sempat terucap pujian kepada Al-Baqilani. Abu Dzar Al-Harawi termakan oleh pujian ini. Akhirnya dia terkagum-kagum kepada Al-Baqilani. Sehingga akhirnya Abu Dzar Al-Harawi mendatangi Al-Baqilani, membaca karya-karyanya yang bermazhab akidah Asy'ariyah, dan akhirnya beliau pun terfitnah dengan fitnah akidah Asy'ariyah. Enggak sembarangan orang ini Abu Dzar Al-Harawi. Akhirnya ketika dia datang ke negeri Al-Maghrib Al-Arabi, kalau sekarang seperti Tunis dan Mauritania, datang ke sana, tentunya Abu Dzar Al-Harawi seorang yang dikenal dengan keilmuannya, keagungannya, keibadahannya, ketakwaannya. Datang ke negeri Al-Maghrib Al-Arabi untuk berdakwah di sana, mengajar di sana. Akhirnya dia mengajarkan mazhab Asy'ari dalam bidang akidah. Menanamkan akidah Al-Asy'ari yang sebelumnya penduduk sana tidak mengenal kecuali mazhab ahli sunnah. Umat Islam di situ tidak mengenal kecuali mazhab salaf. Tapi karena kekaguman mereka kepada Abu Dzar Al-Harawi yang terpengaruh kepada ucapan Ad-Daraqutni ketika memuji siapa? Al-Baqilani. Akhirnya mazhab Asy'ari tersebar di
negeri barat muslimin di daerah Al-Maghrib Al-Arabi, Mauritania, Tunis dan yang semisalnya. Akhirnya orang-orang di sana bermadzhab Asy'ari. Siapa yang menanggung dosanya? Hati-hati ya ikhwan. Di samping kita berlindung kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bersandar kepada keilmuan kita, atau kepada guru-guru kita, atau kepada teman-teman kita, atau kepada lingkungan kita yang kita anggap sebagai lingkungan saleh. Jangan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalkan, terapkan manhaj salaf dalam kehidupan akidah Anda. Terapkan manhaj salaf dalam kehidupan keimanan Anda, dakwah Anda, pendidikan Anda. Jika ingin selamat. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian ini insyaallah seusai salat Isya باذنillah taala. Manfaatkan waktu yang ada untuk tilawatul Quran atau berzikir, beristighfar, bertasbih, bertahmid, atau melakukan salat sunnah mutlak, atau barakallahu fikum, apa yang bisa antum lakukan dari ibadah yang memungkinkan, mencatat, menukil, atau setidaknya istirahat. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.